Welcome back Kak Tia Channel. Kali ini kita akan membahas tentang sumber data demografi. Sumber data demografi dibagi menjadi 3, yaitu sensus penduduk, survei penduduk, dan registrasi penduduk. Apa itu sensus penduduk? Sensus penduduk adalah suatu proses keseluruhan daripada pengumpulan dan pengolahan suatu data. Dan karakteristik sensus penduduk ada 3. Yang pertama yaitu meliputi semua orang atau semua penduduk. Yang kedua dalam waktu tertentu. Dan yang ketiga yaitu meliputi suatu wilayah tertentu. Dengan ruang lingkup, sensus harus meliputi batas wilayah tertentu. Dan ada batas-batas suatu wilayah. Adapun metode perhitungannya yaitu secara de facto, de jure, dan kombinasi antara de facto dan de jure. Selain itu, sensus penduduk memiliki keunggulan dan juga kelemahan. Keunggulan sensus penduduk ada 4, yaitu sensus penduduk dianggap paling akurat, sensus penduduk dianggap lengkap cakupannya, dan yang ketiga terbebas dari pengaruh kesalahan sampling. Yang keempat dapat digunakan sebagai dasar perencanaan. Selain itu, kelemahan sensus penduduk ada 4, yaitu biaya sangat mahal atau membutuhkan biaya yang banyak. Yang kedua, sering terjadi content error. Dan yang ketiga yaitu tidak semuanya tercatat. Sumber demografi yang kedua yaitu survei penduduk. Apa itu survei penduduk? Survei penduduk adalah cara pengumpulan data yang dilaksanakan melalui pencacahan sampel dari suatu populasi untuk memperkirakan karakteristik atau objek pada saat tertentu. Jadi, survei penduduk ini dilakukan melalui pencacahan dari sampel yang sudah terkumpul. Adapun jenis survei ada 2, yaitu survei bertaraf atau tunggal, dan yang kedua yaitu survei bertaraf ganda. Dan selanjutnya yaitu sumber data demografi yang ketiga, yaitu registrasi penduduk. Registrasi penduduk sendiri ini merupakan kumpulan keterangan mengenai segala peristiwa yang lahir sampai yang mati yang mengubah status sipil seseorang, atau peristiwa yang dicatat seperti kelahiran, kematian, perkawinan, dan perceraian. Hasil dari registrasi ini disebut statistik vital. Adapun kelemahan dan juga kelebihan dari registrasi penduduk. Kelemahan registrasi penduduk yang pertama yaitu pendaftaran penduduk de jure. Yang kedua, informasi yang disajikan sedikit. Yang keempat, kelengkapan dan kecermatan data tergantung konsistensi dan kontinuitas pencatatan. Yang keempat, bila sistem pencatatan yang berlaku tidak dilaksanakan dengan baik, maka data yang dihasilkan juga berkualitas rendah. Sedangkan kelemahan dari registrasi yaitu yang pertama, data faktual dapat diperoleh secara kontinu dan real time atau sesuai waktu yang sekarang. Yang kedua, dapat menggambarkan data sampai pada tingkat pemerintahan terendah. Yang keempat, akurasi data tinggi. Yang kelima, menjadi dasar bagi pelayanan publik. Yang keenam, menyediakan data individu penduduk dan data agregat penduduk.